Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Timnas Indonesia U23 telah menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 dan hasilnya Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Asa Timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia sempat muncul setelah pemain belakang Timnas Muhammad Ferrari mampu membobol gawang Uzbekistan. Namun setelah direview Video Assistant Referee atau VAR, penyerang Timnas Ramadan Sananta telah terjebak offside. Gol Ferrari pun dianulir oleh wasit asal Tiongkok Shen Yinhao. Beberapa saat setelah gol Indonesia dianulir wasit, fokus Timnas Indonesia U23 seakan hilang. Uzbekistan pun mampu membobol gawang Hernando Ari hingga 2 kali. Di menit ke-68, Hussein Norshaif dan gol bunuh diri Arhan Pratama terjadi di menit 86. Meski gagal melaju ke final Piala Asia U23, pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong tetap yakin Timnas akan mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Paris. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menyebut dirinya kecewa atas sejumlah kejadian dalam laga melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong berjanji ia dan Garuda Muda akan melakukan hal terbaik untuk tetap mencapai target Olimpiade lewat perebutan tempat ketiga melawan Irak. 우리 선수들 열심히 싸워줬고 우즈베키 선수들도 열심히 해줬고 같이 좋은 경기 했다고 생각합니다. 좀 아쉬운 부분도 있고 하지만 그래도 뭐 우즈베키스탄이 잘해서 승리했는 것을 축하드리고 아직 뭐 기회는 남아 있으니까 우리가 3, 4위전에서 더 잘 준비해서 꼭 올림픽 갈 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. Banyak kalangan yang menilai, saudara, wasit asal Tiongkok Shen Yinhao melakukan beberapa keputusan yang kontroversial. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada Kapten Timnas U23 Rizky Ridho. Acara nonton bareng Timnas U23 menggelora di tanah air menyambut Garuda Muda yang mencetak sejarah lolos semifinal Piala Asia. Di Jakarta, lapangan Banteng dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi pusat nonton bareng Timnas U23 lawan Uzbekistan. Kendati tak bisa langsung mendukung di Doha, Qatar, namun yel-yel penyemangat Timnas tetap dinyanyikan. Begitu juga di Surabaya, Jawa Timur. Area Balai Kota jadi titik nonton bareng Timnas U23 yang disaksikan ribuan warga Surabaya. Kendati Garuda Muda kalah dalam pertandingan lawan Uzbekistan, namun dukungan bagi Timnas U23 tak berhenti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta anak asuh Shin Tae-yong untuk bangkit di laga selanjutnya. Tiket Olimpiade masih terbuka untuk Garuda Muda. Ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih aja, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Dukungan bagi Timnas U23 terus mengalir sepanjang gelaran Piala Asia di Qatar. Para diaspora Indonesia selalu memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifa saat Indonesia bertanding. Bahkan kemarin hampir di seluruh tribun yang disediakan terisi oleh pendukung Timnas.
Sama seperti perjuangan timnas, dukungan bagi Garuda Muda juga tak berhenti sampai di sini. Jelang lawan Irak Kamis mendatang, diaspora Indonesia sudah menyiapkan mobilisasi supporter ke Stadion Abdullah bin Khalifah. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, meski kalah melawan Uzbekistan, Presiden Joko Widodo optimistis Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris. Menurut Jokowi, Timnas U23 Indonesia sudah berusaha keras melawan Uzbekistan, namun setiap pertandingan selalu ada yang kalah dan menang. Sebuah pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya, perjuangan kerasnya Timnas U23 memang belum. Dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau tidak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade, insya Allah ya. Timnas Indonesia 23 masih berpeluang menjadi juara 3 Piala Asia sekaligus lolos Olimpiade Paris jika berhasil mengalahkan Irak pada pertandingan Kamis nanti. Bagaimana membaca peluang Timnas U23 melawan Irak? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Coach, kita mulai dari apa yang ada di depan mata dulu saja ya. Yang kemarin oke lah, itu adalah pelajaran. Tapi bagaimana melihat peluang Garuda Muda nanti melawan Irak? Ya, saya setuju sama Pak Jokowi. Kita masih sangat bisa layak lolos. Kita itu cuman, ya terutama netizen ya, punya ekspektasi yang berlebihan. Seolah-olah ini tim dunia, seolah-olah pemain kita itu main di Real Madrid, Barcelona, Juventus, Man City, Liverpool, dan lain-lain. Kan faktanya tidak begitu. Faktanya adalah 6 bermain di Liga luar, Tier 2, Tier 3, dan 17 main di Liga 1. Jadi this kind of things happen. Yang namanya tren itu pasti ke atas, tapi netizen expect kalau kita menang semuanya. Saya pun demikian berharap, saya yakin pasti ada dropnya. Cuman saya tidak menyangka di match ini. Saya mending kalah di final, ini kita kunci dulu. Daripada kalah di sini. Karena sekarang harus lewat jalan yang lebih ya berat lagi lah, kasarnya begitulah. Tapi saya melihat ada hal yang positif. Contoh, pemain-pemain yang muda-muda ini yang mungkin 1-2 pemain merasa dirinya sudah melebihi kapasitasnya, itu semua dikembalikan ke bumi. Kakinya ditaruh ke bumi bahwa kalian boleh bagus dan lain-lain, tapi bukan karena kalian hebat, karena bekerja sama satu tim, karena kalian harus menjalankan hal-hal bekerja keras dan lain-lain. Saya mengatakan kekuatan Indonesia yang susah dipatahkan yaitu daya juang. Nah, kemarin itu ya, saya dari awal saya lihat ya, saya rasa tampilnya grogi, tegang kayak kesetrum 2000 volt gitu. Karena ekspektasi ya, apalagi setelah dinyatakan offside ya. Ya, dan kita lihat yang terjadi di luar lapangan. Para pengusaha memberikan sumbangan 23 miliar. Para politisi ikut nonton bola, di mana-mana ada nobar. Mereka tahu itu. Jadi secara tidak langsung ada tekanan. Bahwa tekanan itu sehat, saya setuju. Cuman sekali lagi, kembali lagi, ini bocah-bocah umur rata-rata 20 tahun. 20 tahun, prospek mereka masih bagus. Dan bolehlah mereka sekali bikin kesalahan. Kalau kita lihat dari awal, passing aja ngawur. Pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Dimulai dari pemain-pemain yang selalu tampil konsisten. Ivar Jenner, Hubner, Nathan, Arhan, Witan, Hernando bahkan. Nggak tampil bagus. Rizky Ridho. Jadi pemain intinya ini ibarat yang selalu menggendong timnas itu ngedrop. Jadi satu tim jadi ngedrop. Biasanya kan sayap kanan yang menjadi PR lah, kasarnya begitulah. Iya. Tapi kemarin segala segi kita drop.
sebagai pelatih ya mau gimana lagi kalau pemain gue yang sering passing bagus tiba-tiba nggak bisa passing, iya kan? Nah, tapi sekali lagi saya setuju dengan yang dikatakan Pak Erik. Semua itu masih ada di tangan kita. There is one, kalaupun kita berpikir pesimis dulu lah, seandainya kalah, masih ada satu peluang lawan Guinea home and away. Tapi kalau bisa besok itu kita kunci. Jadi ngedrop boleh lah, tapi harus cepat bangkit lagi ya. Kalau cepat bangkit lagi kan artinya kita harus mulai mengatur peluang lagi. Kalau kita lihat ini Rizky Ridho akan absen, Struijk oke mungkin masih bisa main ya. Tapi kira-kira ini line up-nya kan kayak gimana, Coach? Nggak ada masalah, cuman si Hubner digeser ke kanan, ke tengah, si Komang akan main di kiri. Jadi nggak begitu ada. That's not the point. Masalahnya itu bukan nggak ada strike dan nanti nggak ada Rizky Ridho. That is not the point. Kekuatan kita itu bukan dari skill individu. Kita tidak punya seorang Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, Vinicius, dan nggak punya. Kekuatan kita adalah teamwork. Teamwork dalam arti banyak kombinasi penetrasi ke kotak penalti lewat kombinasi dengan akurasi passing yang tepat. Nah, untuk bisa melakukan itu, passingnya harus nyampe, sesimpel itu. Kalau passing nggak nyampe, kita diserang balik, ya kan? Jadi isunya ini semua cuman tidak tenang. Apakah kita punya kualitas untuk mengalahkan Irak? Iya, Irak kalah 2-0 lawan Jepang. Jepang kalah 1-0 lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Ini bukan matematika, tapi saya mengatakan levelnya. Tapi modal ya ada gitu ya? Modal ada. Cuman kalau nggak bisa pegang bola 3 detik ya susah juga. Mental ya, Coach ya berarti ya? Kenapa? Mental juga dong berarti ya, kita bicara beban juga nih artinya. Iya. Kalau gini, sorry saya potong. Artinya kan semua berusaha untuk menyemangati, tetap saja berusaha untuk menyemangati, berusaha tetap optimistis. Harapan lolos Olimpiadenya ini kan tetap ada. Tapi kalau Anda ngelihat dalam kondisi sekarang, udah bisa pulih belum? Atau justru malah akan menjadi beban ganda buat Garuda Muda nanti? 4 match kita main bagus. At least hasilnya bagus. 1 match kita jeblok. Apakah 4 match ini hilang nggak dihitung? Kan enggak. Ya. Iya kan? Justru itu mengantarkan kita sampai sini ya. Kalau kita bicara pulih, cedera fisik itu lama pulihnya, susah. Dan itu tidak dialami kita. Yang kita alami adalah mental yang lagi turun. Bukan selalu turun, yang lagi ngedrop. Saya rasa habis pertandingan ini, video pertandingan kemarin lawan Uzbek akan ditayangkan lagi oleh Sintayong. Sintayong cuma bilang, coba kalian cek sendiri, kalian main kayak apa. Enough, itu aja. Pemain ini pasti mikir, oh ya, gue nggak begini. Oh ya, kenapa? Lahirlah itu 1 hari sesi, gimana cara memperbaiki. Dan ini mereka akan bounce back. Saya yakin mereka akan bounce back, akan bangkit lagi. Seperti kita lah, nggak usah umur 18. Umur 30, 40, 50, kadang bikin kesalahan, kita perbaiki. Iya, sekarang hancur semuanya ini ya. Dalam kehidupan normal, kita bikin kesalahan. Kenapa pemain timnas nggak boleh bikin kesalahan? Iya kan? Berarti harusnya ketika isu soal kepemimpinan wasit yang kemarin ini sudah lupakan saja ya. Kita move on dari situ, balik lagi ke strategi. Iya, betul. Bahwa wasitnya tidak bagus, saya setuju. Tapi dari keputusan tidak memberikan penalti, memang itu bukan penalti, tackling bagus, golnya Ferrari memang itu offside. Yang Rizky Ridho, itu saya pertanyakan juga. Kalau kita dulu mantan pemain, kita tendang bola, nggak mungkin kita tarik dan pemain itu datang sehingga kena. FIFA itu punya aturan yang aturannya textbook. Nah ini dilakukan oleh wasit mengikuti textbook. Padahal kalau di Inggris kena tangan belum tentu penalti. Ada intensi. Sebagai wasit, he must feel the game. Nah ini dia tidak lakukan. Dia hanya melihat aturan. Kalau dia melihat lewat VAR, kan dicek sama VAR. Ya. Adakah intensi dari Rizky Ridho untuk mencederai? Nggak ada. Karena dia benar-benar menendang bola dan kakinya pasti ke atas dong. Dan si pemain ini masuk. Jadi this kind of things happen. Harusnya nggak dikasih kartu merah. Tapi itu kan di menit 84, 85, 86 kan. Seandainya tidak diberikan kartu merah.
apakah kita menang? Kan enggak juga. Ya, tidak ada jaminan ya. Ya. Jadi this kind of thing happen termasuk Ya. pelajaran yang kemarin, tapi jangan sampai menghentikan langkah kita karena masih ada satu kesempatan. Betul, Kalaupun itu betul. lewat, masih ada satu kesempatan lagi. Kalaupun semuanya lewat, kita masih punya pelajaran karena menang di 4 kali dan itu sangat membanggakan. Iya. Terima kasih, Kita harus Coach. fokus ke sana, bukan ke fokus satu kekalahan, tapi fokus ke 4 kemenangan untuk belajar. Sepakat, selalu ada pembelajaran ini masa depan Ya. Garuda Muda. Terima kasih Coach sudah gabung, mudah-mudahan semangatnya tertular, jadi kita mendukungnya tanpa memberikan beban ganda buat para pemain timnas U23. Sama-sama, siap. Terima kasih, selamat malam Coach. Terima kasih.